Xiao Yuan terbang lebih cepat dan menjauh dari jurang itu. Dia tidak menyangka bahwa akan ada sangat banyak bis kuat yang ada di dalam jurang. Kelihatannya dia terlalu memandang rendah wilayah terlarang. Tempat ini sangat mengerikan dan sesuai reputasinya. Jika dia tetap tinggal maka ini akan menjadi hal yang berbahaya untuknya. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan merasa kalau dirinya sudah aman dan berhenti di sebuah tebing yang tinggi. Awan petir di atas langit terlihat sangat mengerikan namun Xiao Yuan sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Bing perlahan keluar dari liontin dan berkata, "Kemana kau akan pergi setelah ini? Tempat ini akan segera ditutup dan dengan kekuatanmu yang sekarang menjelajah lebih dalam adalah hal yang mustahil." Tempat macam apa sebenarnya ini? Xiao Yuan bertanya dengan penasaran. Aku tidak tahu. Dulu tempat ini dikacaukan oleh beberapa semut yang saling bertarung. Bing berkata dengan jujur. Namun dia sama sekali tidak tertarik karena mereka terlalu lemah baginya. Jadi dia hanya menontonnya dengan tenang dan sama sekali tidak ikut campur dalam pertarungan. Hah? Kau bahkan sudah jatuh sampai ke titik ini dan sikap sombongmu itu masih saja menjengkelkan. Xiao Yuan berkata dengan santai. Raja ini adalah binatang suci legendaris. Bagaimana mungkin kekuatan raja ini bisa diukur oleh orang awam? Bing terlihat sangat percaya diri. Xiao Yuan mengerutkan kening dan mengabaikan perkataan Bing. Kesadaran ilahi miliknya mendeteksi beberapa orang yang sedang bertarung melawan bis. Segera dia melompat ke bawah dan berniat untuk memeriksa keadaan mereka. Dua orang berjubah hitam sedang bertarung sengit dengan seekor bis tingkat penciptaan. Namun Xiao Yuan melihat wajah yang dia kenal dan orang itu adalah Ziyun yang berasal dari sekte Buddhis. Ziyun saat ini sudah berada di tingkat langit lapisan ketiga dan membimbing para murid sekte Buddhis dalam penjelajahan. Para murid sekte Buddhis sendiri mencari tempat yang aman untuk berlindung, sedangkan Ziyun bersama dengan dua orang itu melawan bis yang sangat kuat. Salah satu orang berjubah hitam memiliki aura kultivator tingkat penciptaan lapisan pertama. Namun sepertinya orang itu baru saja melakukan terobosan dan terlihat sangat kesulitan. Pria tua itu membuka jubahnya dan terlihat sangat kesal, "Nona. Lebih baik Anda segera pergi dan biarkan orang tua ini menahannya di tempat ini. Keselamatan Nona adalah yang utama." "Pak Tua Ming. Anda sudah bersama saya untuk waktu yang lama, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Biarkan para murid sekte Buddhis pergi terlebih dahulu dan kita akan menghadapinya berdua." Wanita itu berkata dengan sungguh-sungguh. Baginya orang-orang sekte Buddhis hanya sebuah beban, namun mereka juga tidak bisa mengabaikan mereka dan menyuruh mereka untuk pergi. Lagi pula Ziyun terlihat sama sekali tidak bersungguh-sungguh, jadi daripada dia hanya merusak pemandangan lebih baik membiarkannya pergi. "Gadis kecil, kau dengar itu? Urusan kita sudah berakhir dan kalian bisa pergi." Pria tua Ming meminta mereka untuk pergi. "Kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Saya akan membawa mereka pergi dan tidak akan menghalangi kalian." Ziyun memberi hormat dan segera menginstruksikan murid sekte Buddhis untuk segera mundur bersamanya. Nyawanya adalah yang paling utama dan sejak awal Ziyun hanya memanfaatkan kekuatan mereka untuk perlindungan. Ziyun sebenarnya ingin lari sejak awal tapi siapa yang menyangka bahwa mereka sendiri yang menyuruhnya pergi, maka dia tidak akan sungkan untuk melakukannya. Bis ini adalah buaya darah yang sangat ganas, pria tua Ming berhasil membunuh puluhan dari bawahannya. Wanita itu juga dalam kondisi yang tidak bagus dan dia tidak menyangka kalau Ziyun berubah menjadi tidak tahu malu. Xiao Yuan yang melihat sedikit tidak senang, awal pertemuannya dengan Ziyun dia sudah menebak bahwa wanita ini memiliki sifat yang beracun dan egois. Ziyun akan berdiri di pihak yang menguntungkan dan meninggalkan mereka yang sudah dia anggap tidak berguna,
karena itulah dia tidak ingin repot-repot untuk memiliki hubungan pertemanan dengannya. Groar. Raungan bis terdengar sangat keras dan buaya darah berlari ke arah mereka berdua dengan marah. Auranya terlihat sangat mengerikan dan hal ini membuatnya mereka sedikit khawatir. Buaya darah itu membuka mulutnya dan menyemburkan aura merah yang sangat kuat. Pak Tua Ming mengeluarkan artefak perisai dan berniat untuk menahan serangan ini. Sinar cahaya itu menabrak perisai Pak Tua Ming dan membuatnya hancur. Gelombang aura menyebar dan membuat mereka berdua terlempar. Xiao Yuan yang melihat wanita itu terlempar ke arahnya bergegas menangkapnya. Pak Tua Ming memuntahkan darah dari mulutnya dan terlihat sangat berantakan. "Siapa kau?" tanya wanita itu kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan perlahan menurunkan wanita itu dan berkata, "Nona tidak perlu terlalu banyak berpikir, aku hanya orang lewat yang tidak sengaja melihat pertarungan kalian. Aku akan membantu kalian menghadapi buaya darah ini." Xiao Yuan menuangkan setengah ki miliknya ke dalam tato di punggung tangannya. Aura di sekitarnya mulai diserap oleh Xiao Yuan dan membuat kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Buaya darah yang melihat hal ini menjadi sangat marah dan berlari ke arah Xiao Yuan. Petir emas mulai menyelimuti tubuhnya dan Xiao Yuan maju dengan kecepatan yang mengerikan. Xiao Yuan meninju ke depan dan sebuah sinar cahaya disertai aliran petir emas melesat ke arah kepala buaya darah. Boom. Ledakan besar mulai terdengar dan gelombang aura menyebar dengan luas. Kepala buaya darah hancur di bawah tinju raja dan petir emas. Bing yang melihat hal ini membuka mulutnya dan melahap sisa jiwa dari buaya darah. Episode sebelumnya. Bab 88 Kekuatan Ilahi. Episode berikutnya. Bab 90 Sayang Sekali. Xiao Yuan menggunakan teknik kaisar perang dan memadatkan kristal darah dari bis tingkat penciptaan. Bing sendiri terlihat sangat puas karena sudah sejak lama dia tidak memakan hal semacam ini. Sosok Bing hanya Xiao Yuan yang mampu melihatnya karena hubungan mereka dan orang lain tidak akan mampu untuk mendeteksinya. Jadi Xiao Yuan bisa tenang dan tidak khawatir dengan hal ini. Wanita itu dan pria tua Ming cukup terkejut dengan kekuatan Xiao Yuan. Teknik tinju yang digunakannya benar-benar sangat kuat. Walaupun bis buaya darah sudah menjadi lemah, tapi tidak seharusnya dia mati dengan satu pukulan oleh kultivator tingkat langit lapisan kedua. Pria tua Ming mengeluarkan pedangnya dan berkata, "Siapa tuan ini dan apa tujuanmu yang sebenarnya? Apakah begini cara kalian memperlakukan orang yang sudah membantu kalian keluar dari masalah?" Xiao Yuan berkata dengan dingin. Wanita itu segera menghentikan pria tua Ming dan berkata, "Tolong maafkan ketidaksopanan kami. Terima kasih sudah membantu kami untuk membunuh buaya darah. Kalau boleh tahu siapa nama tuan dan kami akan berterima kasih secara tulus." Wanita ini terlihat sangat sopan dan menawan, walaupun dia menggunakan cadar untuk menutupi wajahnya. Namun sorot matanya memancarkan kemurnian dan keindahan yang menakjubkan. Namun Xiao Yuan tidak akan tergerak dengan hal sepele seperti ini. "Sepertinya kalian sudah salah paham. Aku membantu karena aku ingin, lupakan saja apa yang terjadi hari ini dan mari berpisah." Xiao Yuan berniat untuk pergi. Mayat dari bis tingkat penciptaan memang sangat berharga namun dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Yaitu kristal darah dari buaya darah dan Bing yang sudah melahap jiwanya, jadi sisanya biarkan mereka yang memilikinya. "Tuan, setidaknya katakan siapa namamu dan biarkan kami mengingat nama dari penolong kami." Wanita itu sedikit memiliki ketertarikan kepada Xiao Yuan. "Nona bisa memanggilku Yuan." Xiao Yuan melambaikan tangannya dan segera keluar dari wilayah terlarang. Pria tua Ming melihat ekspresi wanita itu dan berkata, "Nona, bocah ini sudah tidak sopan,
Jika Anda menginginkannya saya bisa membawanya kembali dan menyeretnya. Hehehe. Baru kali ini aku diabaikan oleh seorang pria, dia cukup kuat dan setidaknya umurnya sama denganku. Benua Tianxuan adalah benua tingkat rendah yang sama sekali tidak berarti, namun seorang pria sepertinya terlahir di sini dan itu akan sangat disayangkan. Mungkin dia akan menjadi sosok hebat di benua ini di masa depan dan aku akan mengingat nama dan wajahnya baik-baik. Wanita itu terlihat sangat senang. Di sisi lain Xiao Yuan melewati penghalang dan keluar dari wilayah terlarang. Dengan kekuatannya saat ini tidak memungkinkan baginya untuk masuk lebih jauh dan keuntungannya sama sekali tidak sedikit. Segera dia berniat untuk kembali ke Sekte Langit dan melaporkan keadaannya kepada Liu Zi. Lagi pula Liu Zi adalah ayah angkat Lei Yunting dan pasti dia akan mengkhawatirkan kondisinya. Penyergapan waktu itu membuat mundur semua orang kecuali dirinya dan Lei Yunting. Mereka belum memberikan kabar apapun tentang hal ini jadi kemungkinan Liu Zi menjadi cacing kepanasan yang sedang gelisah. Butuh waktu seminggu untuk kembali ke Sekte Langit dan Lei Yunting masih fokus dengan membentuk laut kesadaran ilahinya. Jadi Xiao Yuan tidak berniat untuk mengganggunya dan akan pulang sendiri. Bing keluar dari dalam liontin dan terbang bersama Xiao Yuan, akan pergi kemana kita sekarang? Aku berencana untuk kembali ke sekte terlebih dahulu untuk melaporkan kondisiku saat ini. Untuk saat ini aku akan berlatih terlebih dahulu di sana dan akan mencari bis yang jauh lebih kuat untukmu. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Kalau begitu aku bisa membantu. Karena kau sangat suka petir maka tuan ini akan memberimu satu set teknik yang kuat. Kau memiliki jiwa burung yang lumayan bagus, jika kau memiliki api suci ilahi maka kau bisa menggabungkannya dengan jiwa burung itu. Aku bisa menjamin bahwa peningkatan kekuatan tempurmu akan menjadi lebih kuat. Bing berkata dengan percaya diri. Namun keberadaan api suci sangatlah langka dan bahkan hanya sedikit orang yang mampu memilikinya. Bing bisa saja memberikan api miliknya namun kekuatan jiwa burung itu terlalu lemah dan tidak mungkin dapat mengendalikan kekuatan apinya. Aku memiliki api bumi Yin Yang. Apakah hal itu bisa digunakan? Xiao Yuan ingat bahwa dia memiliki api bumi yang dia rampas dari Dan King. Ho! Itu sedikit lebih buruk tetapi tidak masalah, tingkat keberhasilannya mungkin jauh lebih tinggi. Kata Bing dengan santai. Apakah menggunakan api suci memiliki resiko yang lebih besar? Xiao Yuan terlihat bingung. Bocah bodoh. Aku tahu bahwa kau sangat berpikiran sempit, api suci adalah harta langit dan bumi yang memiliki spiritualitas. Jika dibandingkan dengan api bumi maka itu masih 100 kali lebih ganas, karena itulah api suci disebut salah satu harta yang sangat langka. Bing menjelaskan banyak hal tentang api suci. Xiao Yuan sendiri cukup terkejut dan terlihat sangat bersemangat. Masih banyak hal di dunia ini yang berada di luar akal sehatnya dan pengetahuannya, dia sangat ingin melihat luasnya dunia dan membuktikan perkataan Bing dengan mata kepalanya sendiri. Selama perjalanan Xiao Yuan mendengar banyak hal dari Bing dan berniat memulai latihannya ketika kembali ke Sekte Langit. Episode sebelumnya. Bab 89 Tidak Tahu Malu. Episode berikutnya. Bab 91 Merebut ke... Xiao Yuan sudah terbang 5 hari tanpa berhenti sedikitpun, saat ini dia berada di sebuah tempat yang tidak jauh dari Sekte Langit. Setelah dia melewati hutan di depannya maka dia sudah masuk ke dalam wilayah kerajaan Xuan, perjalanan ke wilayah terlarang membuatnya sangat senang. Walaupun ada pengalaman yang tidak menyenangkan tetapi semua itu cukup berharga baginya. Sesekali dia berhenti untuk melakukan pertarungan dengan bis yang cukup kuat, selain untuk mengambil jiwa bis niat Xiao Yuan yang sebenarnya adalah untuk mengasah kekuatannya sendiri. Bing membimbingnya dan mengajari Xiao Yuan tentang kemampuan dari kekuatan ilahinya,
Karena itulah Xiao Yuan tidak ingin membuang hal baik ini dan berlatih sesuai perkataan Bing. Xiao Yuan masuk lebih jauh ke dalam hutan dan merasakan perasaan yang aneh. Bing tiba-tiba mengirimkan pesan kepada Xiao Yuan melalui kesadaran ilahinya. Bocah, ada 3 orang yang mengikutimu, sepertinya mereka tidak memiliki niat yang baik. Bing memberikan peringatan kepada Xiao Yuan untuk tetap waspada. Xiao Yuan sedikit terkejut dan kesadaran ilahinya menyebar dengan luas, dia menemukan mereka bertiga. Salah satu dari mereka merupakan ahli tingkat penciptaan lapisan pertama dan 2 orang lainnya berada di tingkat langit lapisan ketiga. Karena mereka yang terlebih dahulu mencari kematian maka aku tidak akan sungkan membantu mereka pergi ke neraka. Xiao Yuan berkata dengan dingin dan tidak terlihat takut sedikitpun. Bagus. Tunjukkan latihanmu selama 5 hari ini. Bing berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yuan turun di tanah yang sangat luas dan aura ketiga orang itu berhenti tidak jauh dari Xiao Yuan. Pemimpin mereka melangkah maju dan menatap Xiao Yuan dengan niat membunuh yang kuat. Xiao Yuan bukan. Namamu itu benar-benar sudah sangat terkenal. Kata pria itu dengan jijik. Siapa kalian? Aku tidak mengingat memiliki keluhan kepada kalian. Xiao Yuan bertanya dengan santai. Dan Rong. Aku adalah master dari Sekte Azure, aku akan bertanya padamu satu hal. Di mana Dan King dan yang lainnya? Kata Dan Rong dengan dingin. Xiao Yuan tersenyum dengan jijik dan berkata, menurutmu di mana mereka? Apakah kau sangat ingin bertemu dengan putramu itu? Aku tidak keberatan untuk membantumu pergi menyusulnya di neraka. Dan Rong bertepuk tangan dan berkata, bagus. Jadi kau adalah orang yang membunuhnya, aku tidak perlu mencarimu lagi. Aku akan mengambil api bumi Yin Yang dan mengambil nyawamu untuk menenangkan jiwa putraku. Dan Rong melambaikan tangannya dan kedua orang di belakangnya mulai bergerak. Salah seorang pria meninju ke arah Xiao Yuan dan auranya terlihat sangat ganas. Xiao Yuan tersenyum dan menghindari tinju itu dengan melompat ke langit. Dan Rong tidak memiliki niat bertarung sedikitpun dan berpikir kalau kedua bawahannya sudah cukup untuk membunuh Xiao Yuan. Dasar bodoh. Ketika kau memilih untuk menghindar maka sudah dipastikan bahwa kau akan mati. Kata salah seorang pria tua dengan percaya diri. Segera pria tua itu membentuk sebuah segel dan tombak api mulai terbentuk di belakangnya. Tombak api melesat ke arah Xiao Yuan dan menabraknya dengan keras. Xiao Yuan terseret ke bawah dan tombak api meledak dengan kuat. Dan Rong tersenyum puas dan Xiao Yuan mungkin sudah berakhir di bawah api yang ganas dari tetuanya. Masih belum. Salah seorang pria terbang ke atas langit dan meninju ke depan. Cahaya merah terbentuk dari tinjunya dan melesat ke arah kobaran api. Ledakan besar terdengar mengerikan dan efek dari tinju itu menciptakan sebuah kawah kecil yang diselimuti api. Hahaha. Master Sekte terlalu berlebihan, anak ini masih terlalu lemah bagi kami. Sepertinya rumor itu terlalu dilebih-lebihkan. Tetua sekte itu maju dan mendekati kawah dengan niatan mengambil cincin ruang milik Xiao Yuan. Keberadaan api bumi sangatlah penting dan api itu di tangan Xiao Yuan, jadi secara otomatis Sekte Azure akan merebutnya kembali. Asteristus. Asteris. Tiba-tiba sebuah pedang keluar dari kobaran api dan menusuk dada dari tetua itu. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut dan sosok Xiao Yuan mulai terlihat. Xiao Yuan menatap tetua itu dengan dingin dan berkata, mati. Xiao Yuan menarik kembali pedang Dewa Petir dan mengayunkannya sekali lagi. Tubuh tetua itu terpotong menjadi 2 bagian dan darah mulai menyebar di tanah. Dan Rong terlihat sangat marah dan berteriak, pengecut. Menggunakan cara kotor untuk mengalahkan kami. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, sekarang aku mengerti kenapa Dan King sangat bodoh dan lemah.
Kau berkata bahwa aku menggunakan cara kotor. Ini bukanlah pertarungan anak-anak, lalu kalian para orang dewasa yang memiliki reputasi menggertak seorang murid. Apakah aku harus menyebut caramu ini sebagai tindakan yang terpuji? Xiao Yuan mencibir dengan jijik. Bocah yang sombong. Aku akan memberitahumu apa itu hidup yang jauh lebih buruk dari kematian. Aura tetua itu meledak dengan gila dan otot di tubuhnya mulai mengembang. Kultivator penempaan tubuh fisik. Aku juga penasaran dengan seberapa kuat tubuh fisikku yang sekarang, maka aku akan menjadikanmu sebagai bahan latihan yang bagus. Xiao Yuan berlari ke arah tetua itu dengan kecepatan yang luar biasa. Aliran petir emas mulai berkumpul di tangannya dan tetua itu juga melakukan hal yang sama. Dia memusatkan semua sumber ki miliknya ke dalam tinjunya. Asteris boom. Asteris. Kedua tinju yang ganas saling bertabrakan dan setengah tubuh dari tetua itu hancur di bawah aliran petir emas yang kuat. Darah mulai menyembur ke tanah dan kesadaran tetua itu menghilang sepenuhnya. Episode sebelumnya. Bab 90 sayang sekali. Episode berikutnya. Bab 92 teknik pedang pembunuh dewa.